Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka al-khatimatal husna wa inna ya Rabbana fi hadid dunya ala al-a'malis salihati wa taqabbal ya Rabbana minna salihal a'mal warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali saat ini untuk bersama-sama belajar agar kita semakin dekat kepada Allah, agar hidup kita ini tidak sia-sia, karena kita tahu dengan belajar kita tahu tujuan hidup. Kita tahu tujuan hidup dan kita tahu bagaimana kita sampai kepada tujuan hidup tersebut. Maka yang mengetahui tujuan hidup lalu berusaha untuk sampai, maka dia adalah orang yang menjalani hidupnya itu dengan makna, bukan sia-sia. Tapi orang yang tidak tahu tujuannya dan ternyata ujungnya pun adalah sesuatu yang tidak baik, maka sesungguhnya perjalanannya pun adalah perjalanan yang sia-sia karena ujungnya adalah kehancuran. Akan tapi bagi yang faham akan tujuan, lalu dia berusaha untuk sampai dan diberi pertolongan oleh Allah, maka sampailah dia kepada tujuan, yaitu dalam kehidupan yang sesungguhnya hakiki dalam keabadian nanti di surga. Dan ini tidak ada kecuali bagi orang iman. Yang tidak beriman kepada surga, maka dia pun tidak akan meniti surga tersebut karena dia tidak yakin. Sementara kita semua ini ahli iman, yakin semuanya. Bahkan keyakinan ini termasuk bagian daripada keimanan. Yang jika orang mengingkari surga, maka dia adalah di neraka selama-lamanya. Kita percaya surga, kebahagiaan, keridhaan Allah ada di surga. Nah, kemudian saat ini kita diberi kesadaran oleh Allah, termasuk kita mengikuti acara semacam ini. Karena kita sadar bahwasanya kita ingin mendapatkan surga. Dan kita meniti, alhamdulillah kita terus meniti. Akan tapi kadang kita sering di dalam perjalanan kita, ini karena cukup panjang perjalanan ini. Panjang, biarpun kehidupan di akhirat jauh lebih panjang tentunya. Akan tapi perjalanan panjang, ribuan nafas yang kita hembuskan, detik-detik yang akan kita lewati, dan semoga semua panjang umur. Tapi karena perjalanan panjang, bukan perjalanan sedetik begitu lalu kita sampai. Karena perlu waktu, ada siang, malam, pagi, sore, bahkan kesibukan yang datang kepada kita, sehingga kita itu yang semula sudah jalannya tuh lempeng ke sana itu, kadang kita masih tolah-toleh. Sehingga kadang kita menoleh sesuatu yang menjadikan kita lupa kepada tujuan. Maka kita melakukan satu kesalahan, dosa, dan sebagainya. Atau mungkin kita tidak rindu. Bahasa kalau kita naik kendaraan, kita lupa mengisi bahan bakarnya. Sehingga untuk melaju juga nggak bisa pada akhirnya. Kita tidak tahu, misalnya aral rintangan yang ada di hadapan kita. Atau kita tidak peduli, maka maksiat kadang kita lakukan. Itu menghambat perjalanan kita menuju Allah. Atau ada himbauan kebaikan kita pun tidak pernah. Atau kurang peduli dengan himbauan-himbauan kebaikan. Apa yang menjadikan kita ini lebih sering dekat kepada penghalang dan penghambat untuk sampai kepada Allah? Nah, ini yang harus kita pahamkan. Apa? Kita kenapa masih sering bermaksiat? Kenapa di saat mendapatkan seruan kebaikan, tahajud pahalanya besar, tapi kenapa kita belum bisa? Sholat duha luar biasa pahalanya. Baca Al-Quran, bukankah itu kalamullah?
Kita semua punya iman. Nggak ada yang tidak punya iman hadiri. Semua yakin Allah Maha Pengasih. Kita beriman kepada Allah yang Maha Tunggal, Nabi Muhammad. Iman, 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 iman. Dan kita juga tahu tujuan di sana itu. Cuman karena di dalam kita menjalani hidup ini, kita kurang waspada dan tidak terus berhati-hati, maka aral atau rintangan ini kadang betul-betul menghambat kita, sehingga kita menjadi orang yang mudah kita melakukan maksiat, itu penghambat. Atau kita menunda-nunda kebaikan, itu juga memperlambat. Lalu kuncinya bagaimana agar kita terus kencang, terus gasnya itu pol terus. Kuncinya apa? Nabi mengingatkan. Kuncinya adalah kamu selalu ingat kematian. Kalau orang dalam hidupnya selalu mengingat kematian, bahwa yang namanya kematian itu pasti akan datang. Siapa yang mengatakan kematian tidak akan datang kepadanya? Semua. Biarpun kita masing-masing belum pernah mengalami, tapi kita melihat kejadian. Sesaat nenek, kakek, dan seterusnya mati. Dan semua pun kalau ditanya, kamu pasti mati? Ya ngomong, pasti mati. Bahkan semua dari kita pun tidak bisa menjamin hidup 5 menit ke depan. Jangankan 1 jam atau 1 hari. Semua itu sadar akan itu semuanya. Sehingga begitu yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya, sungguh tidak ada sesuatu yang sangat diyakini, tapi perilaku orang terhadap sesuatu tersebut seperti sesuatu yang sangat diragukan. Tidak ada sesuatu yang sangat diyakini, tapi seperti sesuatu yang sangat diragukan. Yang diyakini tapi kayak diragukan. Apa itu kematian? Jadi orang itu dengan kematian itu kan sangat yakin. Tapi perilaku kita terhadap kematian seperti orang yang ragu. Padahal semua dari kita bisa mati suatu waktu. Kita bisa mati suatu waktu. Semoga panjang umur semuanya ini. Yang ikut acara ini panjang umur, diberi kesempatan beramal yang baik seperti yang disabdakan Nabi, sebaik-baik seorang hamba adalah yang umurnya panjang dan amal solehnya panjang. Dan semoga itu adalah kita. Nah, mengingat kematian, itulah menjadikan kualitas hidup kita itu bertambah. Nah, mengingat kematian maksudnya apa? Bukan sekedar nyawa kita dicabut, bukan itu. Lebih dari itu yang dimaksud dari Nabi. Ini orang cerdas. Waktu ada Nabi bertanya, ayun nasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas, kata baginda Nabi. Sahabat ditanya, nggak bisa jawab. Allah wa rasuluhu alam. Allah yang lebih tahu dan Rasul. Nabi menjawab, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingat kematian. Kita selalu menghadirkan kematian, maksudnya kita ingat kematian di mata dan hati kita, ingat kematian. Kita belum membayangkan sesaat bahasanya suatu ketika kita akan menggeruntung di ruang tengah, ditutupi kain, kemudian dimandikan, mandi sendiri sudah nggak bisa. Kemudian setelah itu lihat, bicara sudah nggak bisa. Pakai baju pun nggak bisa, dikenakan kain yang sangat-sangat sederhana, kain kafan. Dan setelah beberapa menit pun kita nggak boleh tinggal lama-lama di rumah, kita harus dibawa ke liang lahat sana, sudah disiapkan galian. Semua itu bisa terjadi kepada kita. Cuman yang dimaksud Nabi bukan kita membayangkan itunya, bukan. Setelah itulah, inilah yang menjadikan kita cerdas. Kita semua bakal mati. Lalu apa yang kita persiapkan untuk kematian? Itu maknanya. Bukan mengingat urusan kematian lalu kita ketakutan dikubur, bukan itu. Bukan ketika ketakutan di liang begitu, wah saya mati kemudian begini, saya nanti tidak bisa ngapa-ngapain, bukan itu. Akan tapi yang dimaksud baginda Nabi adalah orang mengingat kematian, maksudnya mengingat apa yang aku dapat setelah aku mati nanti. Sehingga kalau orang selalu ingat kematian ini, maka tidak akan menjadikan mukanya masam. Itu kan orang takut karena sering nonton film horor, itu orang trauma, takut kematian itu. Sering nonton film horor, kemudian ketakutan, mati, ketakutan kuntilanak, apa itu? Bukan itu. Akan tapi yang dimaksud mengingat kematian adalah kita selalu berpikir bagaimana saya nanti hidup setelah di dunia itu indah. Makanya betul, kalau orang selalu mengingat kematian, aku akan mati. Dan bekalku adalah saat ini. Maka pastilah dia kalau ingat kematian dengan benar, maka hidupnya akan indah. Begitu mudahnya dia menebar senyum kepada ibundanya.
Karena tahu senyum yang diberikan kepada ibunda menjadikan dia nanti senyum di alam barzakh. Senyum kepada ayahanda. Tidak akan lagi dia melanjutkan memutus tali persaudaraan berebut waris. Enggak, dia mengerti. Kalau aku merebut waris saat ini kepada adikku di alam barzakh, aku akan tersiksa. Dia akan kembalikan kepada saudaranya. Yang melakukan dia. Dengan istri, kalau dia zalim selama ini dengan istri, nggak peduli dengan istri, ingat kalau aku mati sewaktu-waktu, sementara aku berbuat zalim kepada orang yang telah melahirkan anak-anakku, langkah besar dosanya. Langsung berhenti dia dari kezaliman. Maka orang mengingat kematian itu akan indah hidupnya. Jangan orang ingat kematian serem-serem. Oh enggak, tambah indah hidupnya, semakin baik. Karena kalau ingat kematian, dia akan selalu menjadikan langkahnya, hembusan nafasnya, gerak-geriknya, bagaimana akan bisa dia petik sebagai pahala di saat nanti menghadap kepada Allah. Maka lahirlah orang, muncullah orang yang di saat dengar seruan tahajud, dia tidak pernah ketinggalan tahajud. Bahkan menikmati dengan tahajudnya. Tidak lupa membaca Quran. Tidak lepas selesainya berselawat dan berzikir, berselawat kepada Rasul dan berzikir kepada Allah. Bahkan di saat ingin berbuat jahat kepada seseorang, langsung di-restop, akan aku ganti dengan kebaikan. Terus mesra dalam rumah tangganya. Allah. Kalau ada orang rumah tangganya nggak mesra, jahat kepada pasangan, dia lagi lupa tujuan. Dia lagi lupa kematian. Dia lagi lupa seolah dia bakal hidup selamanya, dia lupa. Kalau diingatkan akan kematian, akan lembut hati. Kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, jika engkau menemukan hati yang keras, diberi peringatan tidak faham, diberi petuah tidak sadar-sadar, maka ingatkan akan kematian. Kematian melembutkan hati. Ingatkan kematian. Kenapa kita zalim kepada seseorang? Ayo. Kalau kita mati bagaimana? Dia akan menuntut kepada kita. Amal kita akan habis untuk dia. Allah. Nah ini mengingat kematian akan menjadi semakin indah. Makanya kalau orang terus selalu mengingat kematian seperti ini, merenungi kematian, maka dia akan selalu bersemangat untuk berbuat baik. Agar semua gerak-gerik ini bermakna. Ada tamu, ada saudara. Ini ada orang fakir. Aku akan ngambil pahala dari orang fakir ini. Aku punya pembantu di rumahku, Masya Allah. Pembantuku mungkin dia punya hajat dan seterusnya. Aku beri. Terus. Ya semakin baik, semakin indah. Allah. Hidup bahagia dengan mengingat kematian. Maknanya iman. Lah muncullah orang yang di saat mendengar seruan tahajud, salat duha dan sebagainya. Dan selalu beramal, semakin kuat dia di dalam mengingat kematian, semakin yakinnya. Keyakinannya kuat, maka semakin hebat dia beribadah. Contohlah, kadang-kadang kalau contoh dengan bahasa iman, tidak semua dari kita itu langsung bisa nyambung, kecuali perlu waktu. Tapi kalau dalam kehidupan nyata saja, misalnya, anggap saja di Pulau Jawa ini, mohon maaf, Pulau Jawa ini tidak tahu mau dibawa kemana. Orang di Jawa ini kelihatannya dalam tempo 1 tahun ini harus sudah disiapkan pindah ke Kalimantan, atau ke Ana, dan nanti tidak boleh balik lagi ke Jawa. Anggap saja. Harus pergi ke pulau sana dan dia boleh tinggal di Jawa. Misal saja. Apa kira-kira yang akan kita persiapkan nanti pindah ke pulau sana? Akan membawa semua barang yang berharga di Pulau Jawa ini. Nggak usah jauh-jauh deh, Anda nginep di hotel, atau Anda punya rumah. Lalu Anda akan pindah rumah, dan rumah ini Anda jual. Kalau meninggalkan di dunia lebih daripada jual. Jual masih ada imbalannya. Kita akan tinggalkan rumah sudah kita jual. Lalu kita pindah ke rumah lain. Padahal rumah lain juga sementara loh ya. Anda yakin, coba akal kita ini yakin akan pindah rumah, yang mengalami pindah rumah. Kira-kira apa yang akan kita bawa? Akankah kita sisakan dari barang-barang berharga di rumah kita? Tidak. Karena kita cerdas. Saya akan bawa piring, gelas, semua perabot akan saya bawa. Karena akan saya pindah kehidupan saya nanti di sana. Akan berbekal semuanya. Akan saya bawa ke sana. Terus dibawa. Dan betul dibawa. Karena dia cerdas berpikir. Kecuali orang yang akalnya sudah nggak benar. Bahasanya, pindah aja deh, gampang. Nanti cari lagi. Nah ini istimewa orang bodoh. Ini urusan rumah saja dia langsung cerdas. Bagaimana kita ahli iman yang yakin, seyakin-yakinnya ada akhirat di sana. Dan kita akan tinggalkan dunia ini. Bukan kita jual. Kita tinggalkan dunia ini. Lalu apa yang kita bawa nanti? Amal soleh, ya sholat dan sebagainya. Sholat, zikir, ibadah, semua akan kita bawa. Kemudian diantaranya adalah ini, harta yang kita miliki.
Jangan sampai Anda dengan jerih payah Anda, dan insya Allah Anda ahli khair. Saya tidak menceritakan mencontohkan Anda. Jangan sampai seperti sebagian orang lihat, dia mengumpulkan harta melimpah. Dia punya kekayaan yang sangat banyak, sangat banyak, sangat banyak. Bahkan mulai dari dia berdewasa, dia bisa berpikir tentang cari duit, dia mencari duit, ngumpulin, dia menjadi kaya raya. Rumahnya berapa puluh tidak bisa dihitung. Mobilnya pun masya Allah banyak, kekayaannya di rekening. Tapi di saat meninggal dunia, semuanya ditinggalkan. Dan dia tidak menemukan di alam barzah sepeser pun. Karena apa? Dia tidak pernah ngerti sedekah, tidak pernah ngerti berbagi, tidak pernah ngerti berbuat baik. Dan alangkah banyaknya hamba semacam ini. Loh, kenapa begitu? Karena tidak dipilih oleh Allah. Sederhana. Tapi begitu sebaliknya, adalah seorang hamba yang hidupnya mungkin pas-pasan. Tapi karena dipilih oleh Allah, selalu berpikir, aku akan menyisihkan rezekiku untuk akhiratku. Termasuk yang kita temukan dari pejuang-pejuang Al-Bahjah. Luar biasa. Ada orang, subhanallah, suatu ketika ada orang, dia kerja di pasar, dia jualan sayur, kemudian di pasar sayur yang potong-potong sudah siap. Dia tuh mendengarkan radio. Ini cerita ini beberapa tahun yang lalu. Saya kasih contoh, bahasanya kalau orang dipilih oleh Allah itu tidak pandang. Dia tuh setelah mendengar radio, ada seruan derma dan sebagainya, itu nangis. Aku tidak bisa berbuat baik, karena aku tidak punya tanah yang bisa aku jual, aku tidak punya mobil, nggak punya tabungan. Hanya dia itu, setiap jualan itu ada koin, uang logam yang 1000-an. Jadi kalau sehari itu harus dimasukkan uang koin 1000-an. Sebanyak orang yang beli, pokoknya kalau beli, kalau tidak salah bahasanya itu adalah, kalau ada yang beli nanti duitnya koin 1000-an, itu akan dimasukkan di kotak itu. Nah, betul. Rupanya berapa tahun tiba-tiba datang ke pondok. Datang ke pondok itu membawa, kalau bahasa Jawa itu kayak taplak segi empat begitu, kayak anu meja itu segi empat itu, kemudian dibungkus gitu ya, kayak kain lebar gitu. Dia bawa kain gitu, terus diikat begitu, di dalamnya ada plastik, tidak tahu bawa di majelis ahad. Datang dia bawa berat begitu, beratnya berat banget. Sebenarnya apa itu? Tak tanya apa, dia sambil nintikan air mata, nangis, Buya, ini usaha saya berapa tahun begitu. Saya itu dengar ceramah Buya, saya sudah niat akan saya kumpulin, nanti kalau sudah dikumpulin banyak, nanti akan saya bawa ke sini untuk apa? Apa Pak? Ini uang. Kaget, uangnya banyak banget, berat banget, membawanya aja susah. Subhanallah, rupanya bertahun-tahun dia bersemangat ingin. Berapa jumlahnya Pak? Saya tidak berani ngitung. Kalau ngitung nanti takut banyak, saya nggak jadi ngasih. Tak suruh ngitung anak-anak, tidak tahu berapa juta. Lebih dari 3 atau 7 juta itu. Jadi duit logam, ajib. Ya Allah, kalau orang dipilih oleh Allah tuh maksa juga masuk surganya, pengen selamatnya itu. Saya teringat pada zaman baginda Nabi SAW, ada seorang laki-laki, kan Nabi menyuruh perang, karena waktu itu orang kafir sudah berketerlaluan, jadi harus dihabiskan pasukan-pasukan muda yang gagah. Tiba-tiba ada seorang yang pincang datang kepada Rasulullah SAW, di antara jejeran barisan laki-laki, ada laki-laki pincang. Laki-laki yang gagah utuh lah oleh Nabi dijadikan pasukan perang. Sana. Giliran kena yang kakinya pincang ini, Nabi suruh di sini saja. Tidak dikumpulin dengan yang boleh perang. Lalu bertanya, ya Rasulullah, kenapa saya di sini? Kata baginda Nabi, kamu tidak usah perang. Bagi orang yang punya keadaan seperti kamu, itu dimaafkan gugur kewajiban perang atas kamu. Ya Rasulullah, karena aku pincang ini ya Rasulullah. Nabi menjawab dengan kasihnya, iya. Kan dimaafkan dari perang kan sebenarnya enak. Cuman dia berkata, ya Rasulullah, wallahi, dia sambil menitikkan air mata. Wallahi demi Allah, la ata'annal jannati bi'urjati hadi. Aku ingin menginjakkan surga dengan kepincanganku ini ya Rasulullah. Izinkan kami untuk perang ya Rasulullah. Masya Allah. Maksa dia dengan kepincangannya. Seperti tadi bapak-bapak yang fakir tidak mau nyerah, dia hanya nabung dari uang logam yang 1000-an dikumpulin sampai jutaan begitu. Dia ngerti karena akhirat di matanya terus. Kadang ada sebagian hamba Allah yang duitnya melimpah dengan kekayaan yang banyak. Dia tidak pernah berpikir setelah mati betul dia. Betul meninggal dunia, betul. Karena dunia ditinggalin, betul, tidak dibawa. Tapi orang cerdas, al-kayyisu, orang cerdas, mendana nafsahu. Wa amila lima ba'dal, berpikir bagaimana berbuat untuk kehidupan nanti. Nah inilah bekal kita apa? Oke, bekal ibadah ada 2 macam. Ibadah ada yang sifatnya qasirah. Ibadah qasirah harus kita punya. Al-Quran harus punya bacaan Al-Quran. Duha, tahajud, salawat. Tapi ada satu ibadah yang luar biasa, namanya ibadah mu'ta'addiyah. Kita berbuat tapi pahalanya terus berkepanjangan, yang tidak ada akhirnya. Yaitu apa? Ikut program bersama programnya Rasulullah.
yaitu membangun masjid, membangun pesantren. Lihat, sepanjang berdiri pesantren dan anak sholat di sana, ngaji di sana, sebanyak itulah kita akan mendapatkan kebaikan. Rekening langsung masuk ke kita. Kalau kita melakukan sholat malam berapa rakaat? Yang paling banyak yang hadir tempat ini, 13 rakaat, 9 rakaat. Anggap saja setiap malam Anda adalah termasuk golongan orang yang 15 rakaat semalam. Quran berapa juz? Anggap saja Anda termasuk orang yang 1 juz setiap hari. 9 rakaat semalam, setiap malam tahajud segala macam, 1 juz. Dan apalagi kebaikan Anda. Sebatas itu kita mampu dengan diri kita. Tapi di saat kita berurusan dengan pondok pesantren, lihat, sebanyak anak yang melakukan sholat di tempat tersebut dan sebanyak Al-Quran dibaca, maka akan mengalir kepada Anda, dan itu yang harus Anda yakini. Itu yang harus Anda yakin. Dan itu yang Nabi sampaikan. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Dan memang perlu beribadah pribadi. Iya. Suatu ketika ada di daerah Bandung, juga waktu itu beberapa lama sih. Ada seorang Bandung atau mana waktu itu, ya ada satu orang yang baik, orang baik. Cuman kan namanya kebaikan jika kita itu dengan ilmu tambah baik lagi. Ceritanya ada satu orang yang dia diuji oleh Allah dengan kekayaan yang banyak. Jadi kekayaan ujian. Kami sampaikan kekayaan adalah ujian. Kalau kita tidak waspada, nggak selamat. Sehingga karena dia diuji dengan kekayaan, dia bisa mengumrohkan karyawannya setiap tahun. Setiap tahun itu 16 orang. 16 atau berapa? 60, 16. Pokoknya ada 6-nya itu. Saya lupa waktu itu. Dia selalu begitu. Akhirnya saya ingatkan Mbak Haji, Masya Allah, itu hal yang baik. Coba baik sekali, dan itu akan jadi pahala mengalir. Iya Bu, ya kan? Biar dia kenal Ka'bah, kenal Allah, kenal Masya Allah. Pak Haji niatnya baik. Dan karena dia karena dia orang baik, saya pun mengingatkan juga dengan lega dan tidak takut pada Pak Haji. Kira-kira setiap yang Pak Haji bawa umroh itu apakah dia pasti senang? Senang Bu yang ibadah, Pak Haji? Belum tentu. Bisa jadi ada di antara mereka ini adalah orang yang di rumahnya utangnya belum dibayari, kontrakan rumahnya belum beres, mungkin ada anak yang sakit. Iya juga, gimana Bu? Sebelum Pak Haji memberangkatkan mereka, tanya, ini ada dana untuk kamu. Kalau mau umrah, ayo umrah dengan saya. Kalau diambil duitnya, silahkan diambil. Karena bisa jadi lebih penting buat keluarganya. Dan betul setelah itu disampaikan begitu, ternyata yang siap umrah hanya separuh. Setelah dia merubah begitu, saya sampaikan Pak Haji, ada lagi ibadah luar biasa. Bukan sekedar mengumrahkan orang. Mengumrahkan orang sifatnya ibadah pribadi. Bantu pondok pesantren. Bantu tempat-tempat kegaiban. Bantu masjid. Itu akan terus menjadi pahala mengalir. Maka setelah itu dia punya semangat untuk membangun itu. Nah ini orang baik kalau memang cerdas akhirat, diarahkan klik gampang nyambung. Klik kemana? Oke. Nah ini. Ibadah, contoh Anda punya uang 100.000 rupiah. Anda berikan kepada satu orang kaya tetangga Anda. Bagus, dapat pahala silaturahim. Tapi kalau Anda berikan kepada si fakir, lebih gede lagi pahalanya. Tapi kalau Anda berikan kepada seorang penuntut ilmu, wasiatnya Rasulullah yang dia akan mencalon menjadi ulama, penerus dakwah, tentu lebih besar, apalagi dia juga fakir. Nah, jadi kita ini dengan keterbatasan tenaga kita, harta kita harus cerdas, ada manajemen, ada cerdas di dalam beramal. Kalau kita dalam bisnis, saya masih ingat kok dulu waktu di SMP itu, bisnis kita apa di pelajaran ekonomi di SMP tahun berapa? Mungkin yang seumur Anda seumur kami ya. Di SMP tahun 87-an, 88, 89. SMP tahun berapa? Saya masih ingat bahasanya kata Pak Guru, guru saya namanya Pak Karwaji, mengatakan, prinsip ekonomi adalah pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya. Wah, itu prinsip ekonomi. Sekarang baru sadar tadi, ini hanya berlaku dalam urusan dakwah. Kita hanya mengeluarkan berapa puluh juta, ratusan juta, lihat pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan. Bayangkan kita hanya bangun pondok harganya 2 miliar misalnya, atau 1 miliar, atau 5 miliar. Tapi pahala yang sebanyak santri yang di situ yang nggak bisa kita kira-kira. Berapa banyak? Mungkin itulah. Jadi ilmunya dengar di SMP waktu itu, baru saya pahami beberapa akhir ini bahasanya pengeluaran sekecil-kecilnya. Kecil pengeluarannya. Nggak banyak yang kita berikan. Tapi akan menjadi pahala terus mengalir. Maka inilah yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kematian pasti tiba. Saya yang bicara, Anda akan mati, dan semoga Anda panjang umur semuanya. Dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan punya bekal. Dan mumpung masih ada kesempatan, nyawa masih ada di kandung badan kita, ayo kita siapkan untuk kita beramal. Sedekah, berderma. Al-Bahjah menyeru. Ada program-program dakwah banyak yang disiapkan Al-Bahjah. Serius tim menanganinya.
Santri bludak. Santri sudah pada mendaftar dan belum bisa kita terima. Kalaupun ada di antara hamba Allah yang mendengar suara ini, punya lokal-lokal yang besar, untuk diisi beberapa bulan yang akan datang, tinggal diserahkan besok bisa diisi. Karena santri, Masya Allah, kita senang, Alhamdulillah. Yang orang mengatakan orang sekarang pada gila dunia, sudah tidak kenal agama, pada tidak, kami sampaikan kebalikannya. Yang rindu pondok pesantren sekarang lebih banyak daripada sebelumnya. Kenyataannya di pondok kita ini. Setiap tahun berapa orang yang harus kita tolak karena tidak ada tempat. Setiap tahun harus kita tolak. Dan kadang kita nangis di antara mereka yang berkata, Buya, jika anak saya tidak bisa masuk pondok saat ini, dia pasti milih sekolah di luar, dan itu yang rugi saya dan anak saya. Nangis. Cuman kita tetap tidak bisa menerima. Kenapa? Terbatasnya fasilitas. Semoga Anda adalah pendukung dakwah semuanya. Semoga Anda adalah termasuk orang yang nanti di surga terlihat jejer bersama barisan-barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.